Siapa yang mengizinkan kalian berduaan malam-malam seperti ini? Gelegar suara keras dan tegas terselimuti nada yang penuh amarah membuat Arvin dan Arleta langsung mengalihkan pandangan mereka pada sumber suara itu. Seketika mata Arleta melebar kala melihat ke Evan berdiri tak jauh darinya dengan memberikan tatapan yang begitu dingin dan tajam. Entah kenapa, jantung Arleta berdebar tak karuan seakan ingin melompat dari tempatnya. Rasa panik dan khawatir melingkupi diri Arleta. Mungkin rasa takut yang muncul dalam diri Arleta, karena dia khawatir Arvin akan berpikir tidak-tidak. Arleta tak peduli pada ke Evan. Yang dia pikirkan adalah Arvin berpikir negatif. Pertanyaan Arvin saja tadi sudah menjurus kemana Arvin mulai berpikir buruk tentangnya. Itu pasti karena banyak sekali staf yang membicarakan Arleta. Arvin terdiam sebentar melihat ke Evan ada di hadapannya. Tak dipungkiri, manik mata Arvin memancarkan sedikit rasa kesal. Akan tetapi, Arvin berusaha untuk mengatur perasaannya. Bagaimanapun yang ada di hadapannya adalah bos besar di mana dirinya bekerja. Pak Evan. Meskipun kesal, namun Arvin tetap menyapa ke Evan dengan sopan. Sama halnya dengan Arvin, Arleta pun tetap berusaha menyapa meski tersirat kekesalan mendalam dari dirinya. Apalagi hari ini ke Evan sukses membuat emosi Arleta nyaris meledak. Mulai dari memaksa satu mobil, lalu berani menggendongnya, dan masih banyak hal lain. Bahkan sekarang Arleta menjadi pusat pembicaraan seluruh karyawan akibat ulah ke Evan. Ingin rasanya Arleta menimpuk kepala ke Evan dengan batu keras agar pria itu bisa sadar sedikit. Tapi apa mungkin jika Arleta menimpuk batu keras di kepala ke Evan, akan membuat ke Evan sadar. Membayangkan itu semua membuat Arleta ragu. Belakangan ini, memang Arleta tak mengerti dengan cara ke Evan berpikir. Ke Evan tak mengindahkan sapaan itu. Baik sapaan dari Arvin ataupun sapaan dari Arleta benar-benar tidak dipedulikan oleh ke Evan. Pria itu melangkah mendekat pada Arvin dan Arleta. Sepasang iris mata coklat ke Evan menatap Arvin dengan tatapan yang tajam layaknya tatapan seorang pembunuh. Kenapa kamu ada di sini, Arvin? Kamu tahu ini sudah larut malam? Tukas ke Evan dingin dan raut wajah yang tampak menunjukkan rasa tak suka. Dia tak mengerti kenapa tiba-tiba saja amarahnya terbakar melihat kebersamaan antara Arvin dan Arleta. Pak Evan, saya tadi pergi keluar bersama dengan Rima bukan dengan Arvin. Arvin hanya kebetulan ada di sini dan menyapa saya. Belum juga Arvin menjawab, Arleta sudah menjawab dengan nada pelan namun tersirat tegas. Andai saja Arvin tidak ada, maka Arleta pasti akan memaki ke Evan. Entah apa yang diinginkan oleh pria itu kenapa selalu saja memancing emosinya. Mungkin otak ke Evan dan warga sudah tak lagi berfungsi dengan baik. Arvin mengembuskan napas kasar. Apa yang dikatakan Arleta benar, Pak. Tujuan saya ke sini hanya ingin menyapa Arleta saja. Saya tidak pergi dengan Arleta. Arvin berusaha menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Ke Evan terdiam beberapa saat mendengar penjelasan dari Arvin dan Arleta. Rupanya dirinya salah paham. Arleta hanya berpapasan dengan Arvin, bukan jalan bersama dengan Arvin. Mendengar penjelasan itu, membuat marahnya sedikit reda, tapi tetap kesal masih ada. Kamu kembalilah ke kamarmu, Arvin. Ini sudah malam, tukas ke Evan tegas mengusir Arvin. Arvin ingin sekali menolak perintah ke Evan, karena dia masih ingin berbicara dengan Arleta, namun sayangnya Arvin tidak bisa membantah perintah ke Evan. Baik, Pak. Saya permisi. Arvin menjawab dengan patuh, meski hatinya sangatlah berat. Detik selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya pada Arleta yang ada di sampingnya. Arleta, kita lanjutkan obrolan kita besok saja.
Good night, Arleta. Senyuman di wajah Arleta terlukis hangat. Lia, Arvin. Good night. Arvin sedikit menundukkan kepalanya pada Keevan berpamitan pergi, kemudian pria itu melangkah meninggalkan Keevan dan Arleta yang masih bergeming di tempatnya. Tampak Keevan menatap tajam pada Arvin yang tadi berbicara dengan Arleta. Arleta mengembuskan napas panjang kala melihat Arvin sudah pergi. Aku rasa aku harus masuk ke dalam. Ini sudah malam, ucapnya dingin. Lantas, dia hendak meninggalkan Keevan, namun tiba-tiba saja lengannya ditahan oleh Keevan. Keevan, lepaskan tanganku. Arleta berusaha menyingkirkan tangan Keevan di lengannya, namun sayangnya Keevan semakin mencengkeram tangan Arleta, membuat langkah wanita itu terhenti. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Arvin? Kenapa dia selalu menghampirimu? Dia pacarmu? Tanya Keevan dengan nada yang tersirat tengah menginterogasi. Tak tanggung-tanggung, pria itu menanyakan rentetan pertanyaan. Tidak hanya satu pertanyaan saja. Arleta tersenyum sinis mendengar pertanyaan Keevan. Dia yakin pasti ada yang salah dengan otak Keevan. Apa kau mengalami gegar otak? Balasnya. Keevan mendecakkan lidahnya. Jawab saja, Leta. Apa hubunganmu dengan Arvin? Dia paling benci jawaban yang diputar-putar. Dia ingin tahu apa hubungan antara Arleta dan Keevan. Arleta mengatur napasnya. Benaknya mengingat sesuatu hal yang menyakitkan. Sesuatu yang telah terekam di otak dan hatinya. Dia memberikan tatapan dingin dan tajam pada Keevan. Bukannya waktu itu kamu pernah mencap aku sebagai wanita murahan? Ngapain lagi kamu tanya, Keevan? Lagi pula aku memiliki hubungan atau enggak sama Arvin, itu sama sekali bukan urusan kamu. Ingat, Keevan. Dulu kamu minta aku untuk menjauh darimu. Jadi sekarang nggak usah sok peduli sama aku. Hubungan kita cuman sebatas antara karyawan dan atasan. Arleta tidak akan mungkin lupa perkataan Keevan yang telah mengatakan dirinya wanita murahan. Kata-kata itu dia balikan dikala Keevan menyudutkannya. Lagi pula, di masa lalu pun Keevan meminta Arleta untuk menjauh dari pria itu. Aneh rasanya, jika Arleta melihat perubahan-perubahan di dalam diri Keevan. Tanpa mau lagi berkata, Arleta segera memutuskan untuk kembali melanjutkan langkahnya, namun Keevan tak membiarkan Arleta pergi. Pria itu masih menahan lengan Arleta. Bahkan semakin erat seakan tak membiarkan Arleta untuk pergi. Napas Arleta sedikit memburu akibat kesabaran mulai menipis. Lepasin aku, Keevan. Aku nggak pernah ingin kamu jadi wanita murahan, Leta, geram Keevan dengan penuh penekanan. Arleta tersenyum sinis. Apa peduli kamu, Keevan? Aku tanya sama kamu apa peduli kamu, Bukannya sejak dulu kamu nggak peduli sama aku. Kamu ingatkan gimana dulu kamu memperlakukanku. Persis seperti boneka yang nggak layak lagi dipakai. Fuck, Arleta. Aku bukan pria yang baik untuk kamu. Kalau kamu sama aku, kamu cuman merasakan sakit hati aja. Aku nggak bisa menjanjikan kebahagiaan sama kamu, Leta. Apa yang aku lakuin semua demi kebaikan kamu. Aku meminta kamu pergi, karena aku ingin kamu mendapatkan pria yang jauh lebih baik. Kalau kamu masih mengharapkanku, yang kamu dapatkan hanya luka aja, Leta. Mengertilah. Semua ini demi kebaikan kamu. Tegas Keevan penuh penekanan. Sepasang iris mata coklat Keevan menatap lekat iris mata coklat Arleta yang mulai tampak memerah. Mata Arleta berembun nyaris mengeluarkan air mata kala mendengar ucapan Keevan. Demi kebaikannya. Rasanya Arleta ingin tertawa kala Keevan mengatakan apa yang dilakukan pria itu semua demi kebaikannya.
Kebaikan yang telah menghancurkan hati Arleta. Tidak. Arleta tidak mau terpedaya. Ucapan ke Evan dan warga hanyalah sebuah ucapan omong kosong belaka. Tidak sama sekali tulus. Arleta yakin itu. Perlahan Arleta mulai melepaskan cengkeraman tangan ke Evan yang mulai mengendur di lengannya. Senyuman patah terlukis di wajah cantiknya. Arleta melangkah mundur menjauh dari Kevin. Manik mata Arleta masih terus menatap ke Evan. Hanya saja kali ini tatapannya berbeda. Tak lagi dingin dan tajam. Tatapan Arleta berubah menjadi tatapan yang tersirat penuh luka yang mendalam. Kalau begitu teruslah seperti ini, ke Evan. Menjauh dari hidupku demi kebaikanku. Kamu nggak usah urusin hidupku. Tenang aja. Aku masih mampu menjaga diriku dengan baik. Lagi pula aku sudah terbiasa melakukan apapun sendiri. Arleta berucap dengan bibir bergetar. Air matanya mulai menetes jatuh menyentuh pipinya. Tubuh ke Evan membeku. Pria itu bungkam 1000 bahasa dikala mendengar apa yang dikatakan oleh Arleta. Dia ingin sekali menjawab, tapi entah semua kata-kata yang ada di dalam benak ke Evan tak bisa dikeluarkan. Semua ucapan yang ingin keluar di bibir ke Evan seakan tersangkut di tenggorokannya. Lidah pria itu begitu keluh. Tidak mampu merangkai kata. Arleta membalikkan tubuhnya, wanita itu langsung berlari masuk ke dalam kamar meninggalkan ke Evan yang masih bergeming di tempatnya. Tampak tatapan ke Evan tak lepas menatap punggung Arleta yang mulai lenyap dari pandangannya. Ke Evan memejamkan mata sesaat penuh rasa kesal. Tangannya terkepal begitu kuat. Amarah dalam dirinya tiba-tiba menyerangnya sendiri. Beberapa kali ke Evan mengembuskan napas. Kasar. Pak ke Evan. Angga melangkah menghampiri ke Evan dengan terburu-buru. Ke Evan mengalihkan pandangannya, menatap Angga yang mendekat padanya. Ada apa? Tanyanya dingin dan raut wajah yang menahan kesalnya. Pak, saya sudah mendapatkan informasi yang Anda butuhkan, jawab Angga dengan nada yang datar dan tegas. Ke Evan terdiam beberapa saat mendengar apa yang diucapkan oleh Angga. Detik selanjutnya, ke Evan menggerakkan kepalanya meminta Angga untuk masuk ke dalam kamarnya. Pun Angga mengangguk patuh. Mengikuti ke Evan yang sudah lebih dulu berjalan. Saat tiba di kamar, ke Evan menatap lekat Angga. Tatapan yang tersirat menunggu Angga melaporkan apa yang selama ini ke Evan cari. Informasi yang mana ingin sekali dirinya ketahui. Kamu sudah tahu dengan siapa dulu Arleta menikah? Suara ke Evan bertanya dengan nada yang dingin dan tersirat menuntut agar Angga menjelaskan padanya. Ya, bisa dikatakan ini memang sudah gila. Setelah berminggu-minggu ke Evan seolah acuh pada kehidupan pribadi Arleta, tapi nyatanya ke Evan tak mampu. Pria itu ingin tahu dengan siapa dulu Arleta menikah. Hal itu yang membuat ke Evan meminta pada Angga untuk mencari tahu tentang sosok mantan suami Arleta. Angga tak langsung menjawab ucapan ke Evan. Tampak ada keraguan dalam dirinya untuk mengeluarkan suara. Namun, Angga tidak mungkin hanya diam saja. Informasi yang dia dapatkan harus segera disampaikan pada bosnya. Pak, saya sudah mencari tahu tentang Arleta tapi yang saya dapatkan adalah Arleta belum pernah menikah. Bahkan sudah 5 tahun ini Arleta tidak lagi tinggal dengan keluarganya. Angga berucap dengan nada yang begitu yakin dan sontak membuat raut wajah ke Evan berubah. Ke Evan bergeming di tempatnya. Sepasang iris mata coklat gelapnya menatap sang asisten dingin dan penuh tuntutan. Dia berusaha mencerna ucapan dari asistennya, namun sayangnya semua ucapan asistennya itu terdengar sangat nyata, tidak sama sekali mengada-ada. Arleta belum pernah menikah. Kamu yakin? Ke Evan bertanya dengan nada dingin dan tersirat tegas.
Tatapannya menatap Angga menuntut untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai ini. Tujuan ke Evan hanya ingin tahu kenapa Arleta sampai bercerai di usia muda. Pun ke Evan juga ingin tahu sosok pria yang menikah dengan Arleta. Meski selama ini pria itu selalu meminta Arleta menjauh darinya, tetapi tak dipungkiri dari relung hari ke Evan terdalam, pria itu menginginkan Arleta memiliki kehidupan yang baik. Jika Arleta masih mengharapkannya, maka yang Arleta dapatkan hanya luka yang dalam. Itu yang membuat ke Evan meminta Arleta tak lagi berharap dengannya. Angga menganggukkan kepalanya tanpa sama sekali ragu. Saya yakin, Pak. Saya tidak mungkin salah. Saya sudah memeriksa dengan teliti. Arleta Pradipta belum pernah menikah satu kali pun. Informasi tentang keluarga Pradipta Mika tidak lagi tinggal di Jakarta. Kalau Arleta belum menikah, siapa ayah ke Anu? Kenapa bisa Arleta memiliki anak? Wajah ke Evan memucat memikirkan itu semua. Seketika otak ke Evan tak mampu merangkai kata-kata. Kosong seperti tidak mampu berpikir jernih. Sejenak, ke Evan masih tetap diam. Pria itu masih memikirkan siapa ayah ke Anu. Dan ketika ke Evan tengah memikirkan siapa ayah ke Anu, tiba-tiba sesuatu terbesit dalam pikiran ke Evan. Sebuah kejadian 5 tahun lalu di mana dirinya menghabiskan malam bersama dengan Arleta. Ke Evan ingat dia memang tak memakai pengaman. Tapi tidak. Itu tidak mungkin. Dia dan Arleta melakukannya hanya satu kali saja. Tidak mungkin Arleta langsung hamil. Mungkin setelah ke Evan pergi ke New York, Arleta memiliki kekasih. Lu yang ada di dalam pikiran ke Evan saat ini. Angga, kamu pergilah ke kamarmu. Ini sudah malam, ucap ke Evan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Pria itu pusing luar biasa memikirkan semua ini. Dia segera meminta Angga untuk kembali masuk ke kamarnya, karena dia tak ingin diganggu. Baik, Pak. Angga menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan ke Evan. Ke Evan menyambar wine di hadapannya dan ditegaknya kasar. Pikiran ke Evan menjadi kacau setelah mengetahui kenyataan di mana Arleta memiliki anak di luar pernikahan. Ke Evan sangat mengenal sifat lugu Arleta. Namun, satu hal yang ke Evan tak suka yaitu kenaifan dan kebodohan Arleta yang bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. 5 tahun ke Evan meninggalkan Jakarta, pasti sudah banyak hal yang tak dia ketahui. Bahkan dalam 5 tahun pun bisa membuat orang memiliki sifat yang berbeda.